Iya, iya. Bentar. Waalaikumsalam. Ya. Kita mulai Tante. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, jamaah yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih berlanjut membahas tentang juz amma atau tafsir juz amma. Pada pertemuan yang lalu kita lompat ke surat Al-Asr. Insyaallah kita balik lagi mengulangi surat At-Takasur. Surat At-Takasur. At-Takasur ini artinya adalah bermegah-megahan, berlomba-lombahan dalam masalah dunia. Ini disebut dengan takasur. Baik. Surat ini dinamakan surat At-Takasur. Kemudian terjadi khilaf di antara para ulama, surat ini diturunkan apakah di Mekah atau di Madinah. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat ini turun di Madinah sehingga dinamakanlah surat ini surat Madaniyah. Karena surat ini berbicara tentang dua suku besar Ansor. Ini adalah orang-orang Ansor yang kata mereka ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka ini. Berbicara tentang ada dua suku Ansor yang mereka saling bersaing, saling bermegah-megahan, saling menyombongkan keturunan mereka masing-masing, karena di antara mereka itu ada yang menjadi pahlawan besar, ada di antara mereka yang memiliki pahlawan-pahlawan yang berpihak, yang membela, yang selalu bersama mereka gitu. Jadi mereka itu sangat bangga sekali dengan suku yang kalau di suku itu ada pahlawannya. Sampai-sampai mereka-mereka ini tidak hanya membanggakan pahlawan mereka itu semasa hidup, bahkan ketika pahlawannya sudah mati pun mereka akan berbangga-bangga dengan kuburannya. Jadi ini kuburan kami, ini kuburan pahlawan kami, ini kuburan
orang yang paling berani di tengah-tengah kabilah atau suku kami. Jadi mereka berbangga-bangga dalam hal itu. Tidak hanya ketika masa hidup, ketika mereka meninggal dunia pun, mereka tetap masih berbangga-bangga dengan kuburan-kuburan tersebut. Lalu kemudian turunlah ayat ini memberikan celaan kepada mereka-mereka yang berbangga-bangga, yang tadi bermegah-megahan, yang mereka saling menyombongkan diri terhadap keturunan dan suku mereka. Tapi hadis yang barusan kita bacakan tadi ini dilemahkan oleh para ulama. Karena nggak mungkin orang-orang Ansor melakukan itu. Ansor ini kan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin sekelas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berbangga-bangga bahkan saling menyombongkan diri tentang kepahlawanan masing-masing suku mereka. Dan ini bukan sifatnya orang soleh dan bukan sifatnya orang-orang Ansor dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang paling tepat bahwa surat ini disebut surat Makkiyah. Jadi surat ini yang paling tepat adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, dan ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ayat ini atau surat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, bukan kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau orang-orang kafir Quraisy wajar mereka menyombongkan diri, membangga-banggakan diri mereka, membangga-banggakan suku mereka, sehingga terlalaikanlah mereka dari mengingat Allah. Beda dengan sahabat-sahabat sangat jauh sekali dari kata-kata membanggakan diri, membanggakan harta, membanggakan kabilah atau suku, sehingga mereka jauh dari mengingat Allah. Ini jauh dari kata itu, para sahabat melakukannya. Tapi kalau ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, maka sangat wajar sekali orang-orang kafir Quraisy yang mereka berbangga-bangga diri sehingga mereka lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan surat ini dengan surat sebelumnya? Kalau surat ini adalah surat At-Takasur, berarti surat sebelumnya adalah surat Al-Qari'ah. Kita tahu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa surat Al-Qari'ah berbicara tentang timbangan yang berat dari kebaikan kita, atau sebaliknya kebaikan kita itu timbangannya ringan. Itu diceritakan di dalam surat Al-Qari'ah. Nah, di antara yang menyebabkan timbangan kebaikan kita itu ringan adalah ketika kita berbangga-bangga dalam urusan dunia. Ketika kita berbangga-bangga dalam urusan dunia, ini bisa menjadikan kita sibuk. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Dengan begitu kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa beribadah kepada Allah, maka otomatis timbangan kebaikan kita itu akan menjadi ringan. Kalau timbangan kebaikan kita menjadi ringan, berarti timbangan keburukan menjadi berat. Yang lebih berat daripada timbangan kita malah dosanya, keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya. Jadi hati-hati dengan sifat bermegah-megahan, sifat berlomba-lomba menampakkan kemewahan yang dimiliki. Karena itu dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirat mekar oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita pada ayat yang pertama dari surat At-Takasur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut Takasur. Ayat yang pertama, Alhaakumut Takasur. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirat mekar oleh Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan kata Allah telah melalaikan kamu, melalaikan kita semua. Coba kita lihat, apakah Allah menjelaskan di ayat ini kita bermegah-megahannya itu dalam hal apa? Apa yang kita bangga-banggakan? Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah atau tidak? Tidak, tak ada kalimat kata Allah kalian bermegah-megahan, kalian membangga-banggakan dalam masalah
A, B, C. Itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ayat ini menceritakan tentang sifat manusia itu suka berbangga-banggahan dalam segala hal. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 hal yang dibangga-banggakan oleh manusia, tapi bisa jadi semua hal yang dimiliki berpotensi manusia itu membangga-banggakannya, bermewah-mewahan di dalam hal-hal tersebut. Termasuk berarti dalam hal harta, berbangga diri dalam hal harta, dalam hal keluarga, dalam hal apa lagi? Suku, dalam hal apa lagi? Ilmu termasuk. Nah, ilmu, ada orang berbangga dengan ilmu? Ada. Apalagi misalnya berbangga, pokoknya dalam segala hal. Terutama dan umumnya kita itu lebih banyak, manusia itu lebih banyak berbangga-bangga dalam hal harta. Selain daripada ilmu, sering juga kita berbangga-bangga dalam hal harta. Jadi dua hal ini berpotensi sekali membuat kita sombong. Orang berbangga-bangga dalam hal ilmu, dia akan sombong. Sayalah orang yang paling pintar, sayalah orang yang paling cerdas, sayalah orang yang paling berpendidikan. Biasanya akan muncullah kesombongan. Sama halnya juga dengan orang yang memiliki harta. Saya orang yang paling kaya, saya yang paling mewah, saya paling memiliki ini dan itu. Itu akan muncul kesombongan pada dirinya dan akan muncul menghinakan, sifat menghinakan orang lain. Dan ini termasuk hal yang akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika muncul kesombongan pada diri karena berbangga-bangga dalam hal harta, nah ini akan membinasakan kita, akan menghancurkan kita. Namun hukum asalnya seseorang itu cinta kepada harta, berupaya untuk mencari harta, berupaya untuk menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Apakah salah dalam Islam? Apakah salah kalau kita menjadi orang kaya dalam Islam? Punya banyak harta? Gak ada salahnya. Tidak ada larangannya. Kapan terlarang kita berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan harta yang kita miliki? Ketika hal tersebut dapat melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Ini yang tercelah. Tapi kalau dia berlomba-lomba mencari harta kekayaan sehingga menjadi kayalah dia, ini suatu hal yang tidak terlarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan dari Allah untuk para hamba-hambanya? Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan rizki-rizki yang baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Gak ada yang mengharamkan itu. Kita gak pernah Rasulullah SAW mengharamkan umatnya untuk bekerja. Kita tidak pernah menemukan adanya ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW melarang kita untuk menjadi orang kaya. Tidak ada satupun dalil yang melarang tentang itu. Bahkan ayat tadi yang barusan kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa perhiasan dunia, kekayaan dunia, kemudian rizki yang terbaik di dunia ini, kul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, itu semua milik orang-orang yang beriman. Kekayaan yang ada di bumi ini, kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya yang memiliki itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kekayaan harta berlimpah di tangan orang yang beriman, itu maslahatnya pasti lebih besar dibandingkan kekayaan dunia itu ada di tangan orang yang tidak beriman. Karena kekayaan kalau sudah ada di tangan orang yang tidak beriman, dia bukan akan menjadikan bumi ini menjadi baik, bisa jadi dia akan semakin merusak di muka bumi ini. Tapi kita bisa bayangkan kalau kekayaan itu ada di tangan orang yang beriman, maka tentunya dia akan keluarkan zakat, dia akan bersedekah,
dia akan titipkan harta-hartanya, ringan tangannya membantu orang lain. Itu kalau kekayaan ada di tangan orang-orang yang beriman. Tapi kalau kekayaan itu adanya di tangan orang-orang yang kurang beriman, bahkan kalau bisa kita katakan non-muslim, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada bumi ini, apa yang akan terjadi pada manusia, kerusakan apa yang akan terjadi di sekitaran kita kalau kekayaan itu ada di tangan orang-orang yang jahat, misalnya begitu. Karena kalau ada di tangan orang-orang yang beriman, itu dipastikan kebaikan harta itu akan dirasakan oleh banyak orang. Dipastikan itu. Kekayaan itu akan dirasakan oleh banyak orang. Kekayaan itu akan dirasakan oleh Islam itu sendiri. Karena dia akan titipkan hartanya untuk kepentingan apa ini? Kepentingan dakwah, silakan. Saya ikut berpartisipasi, sekian. Ini buat apa nih? Kegiatan apa nih? Kegiatan sosial. Kita buat santunan kepada orang-orang sekitar yang tidak mampu. Baik, saya ikut. Sekian. Jadi kalau harta kekayaan ada di tangan orang-orang yang beriman. Jadi maslahatnya akan lebih banyak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, itu kekayaan di dunia, maka yang paling berhak untuk memilikinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita tegaskan bahwa sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin tidak terlarang menjadi orang yang kaya. Hukum asalnya mereka boleh mencari kekayaan dan mengumpulkan kekayaan selama mereka tidak terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai dalam masalah akhiratnya. Tapi kalau dia bekerja, mengumpulkan harta, siang malam bekerja, tapi Masya Allah hasil dari bekerjanya tadi itu dia sodakohkan, dia infakkan dan seterusnya. Nah yang seperti ini maka tidak tercelah. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kondisi umat Islam ini pantas kita bersedih. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin ini banyak di antara mereka yang berlomba-lomba dan membangga-banggakan diri dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu yang kita sedihkan. Jadi kalau ada orang berlomba-lomba dalam mencari harta, tapi hasilnya kemudian nanti dikembalikan kepada kemaslahatan umat, ini tidak ada masalah. Yang bermasalah, yang kita rasanya sedih melihat banyaknya orang saat ini, mereka berlomba-lomba, mereka membangga-banggakan diri dalam sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Apa nih biasanya kalau kita melihat ada orang berlomba-lomba, berbangga-bangga dalam urusan yang tidak ada manfaat buat dunianya, apalagi urusan akhiratnya. Dunianya aja nggak ada manfaatnya. Dalam hal apa nih biasanya berbangga-bangganya? Kenapa? Apa nih yang biasanya dibangga-banggakan? Dibangga-banggakan, tapi yang dibanggakan itu gak ada manfaatnya. Buat dunianya aja gak bermanfaat. Masya Allah. Itu satu kebanggaan kah? Kira-kira dibanggakan gak itu? Kayaknya kali ya. Beli tas 1M. Kalau 1, 2, 3, sampai 10 lagi belinya, lumayan itu. Nah pertanyaannya ini kira-kira bermanfaat nggak buat dunianya? Barangkali kalau dia punya tas tadi itu yang 1M ada 10 di rumahnya, terus dia sehat terus. Nggak pernah sakit-sakit karena punya tas itu. Ternyata tas itu bisa dari jarak jauh ngobatin dia sehingga dia tidak sakit. Kira-kira begitu nggak? Kalau sakit ya sakit aja gitu kan ya. Mau dia punya tas 1M, mau punya yang 2M sampai 10 tersusun di lemarinya, itu nggak akan memberikan pengaruh kepada dunianya. Nggak manfaat juga buat dunianya. Paling manfaat buat dirinya sendiri. Tapi apakah terlarang orang punya tas semahal itu? Nggak terlarang. Tidak terlarang. Pertanyaannya, kira-kira ini manfaat nggak ya buat dunia saya?
Oh ada manfaatnya karena memang pekerjaan saya ini Ustadz. Jadi kalau saya itu ketemu orang, saya ini kan ada bisnis sedikit. Kalau nanti saya bawa tas yang harga 100.000, 200.000, terus saya presentasi nanti masalah ini, kayaknya dia nggak percaya Ustadz. Oh berarti memang dia membutuhkan itu. Dia membutuhkan tas yang mahal tadi. Karena ini akan berhubungan dengan pekerjaannya. Nggak ada masalah, ini bermanfaat buat dia. Yang kita maksud adalah sesuatu yang dia banggakan itu yang tidak memberikan manfaat. Ada orang berbangga dalam hal apa namanya yang tidak bermanfaat buat dunianya itu? Nonton drakor biasanya. Kalau mama nggak tahu, kalau ibu apakah senang juga kah itu? Kayaknya enggak lah. Kalau Mbah senang nggak Mbah? Saya udah sekian episode saya tonton loh. Ada begitu. Sekian episode loh. Jadi sudah sekian kali loh saya khatam nonton. Masya Allah. Kalau yang dibanggakan itu khatam baca Qur'annya sekian kali, itu Masya Allah. Yang dibanggakan adalah khatam baca Qur'an. Ini khatamnya apa? Khatam, oh Masya Allah. Apa yang perlu dibanggakan di situ? Pertanyaannya kalau kita nonton khatamnya sampai sekian pun, episode sekian, yang menceritakan drama ini asik filmnya, yang ini lebih asik lagi. Kata temannya enggak, saya yang menemukan judul yang lebih asik lagi. Yang ini, saling berbangga-bangga dengan tontonan drakornya. Pertanyaannya, buat dunia kita apa manfaatnya? Kita nggak usah bicara dulu tentang akhirat. Tentang akhirat sudah jelas nggak ada manfaatnya. Oke, kalau memang tidak ada manfaat buat akhirat, barangkali bermanfaat buat dunianya. Pertanyaannya kalau kita habis nonton itu, apa manfaat buat dunia? Apakah setelah itu hubungan rumah tangga kita dengan suami semakin harmonis seperti di film-film itu? Atau bertambah? Astagfirullah, kalau saya lihat artis Korea yang ini glowing, terus dilihat suaminya, udahlah butek gitu kan ya. Kemudian pas-pasan lagi. Bisa jadi bukan hanya mendatangkan manfaat buat dunianya, malah menghancurkan dunianya. Karena dia akan membanding-bandingkan suaminya dengan artis favoritnya tadi. Kalau sudah sampai pada tahapan itu, membanding-bandingkan antara suaminya dengan artis tadi ini bukan manfaat buat dunianya, tapi menghancurkan dunianya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala celah kita, alhaakumut takatsur, bahwa sesungguhnya berbangga-banggaan, bermegah-megahan dalam hal dunia seperti ini dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berbangga-banggaan dalam hal menggosip. Ada juga. Senang sekali. Dan itu saling berbagi informasi gitu. Ibu, siapa yang hari ini udah digosip? Saya baru 2 orang. Wah, berarti masih menangan saya 5 orang hari ini. Pernah ada orang berbangga-bangga dalam hal itu? Nah, ini bukan hanya merusak dunianya, tapi juga bisa sekaligus merusak akhiratnya. Nah, oleh karena itu dalam hal yang seperti ini, maka berhati-hati terhadap berbangga-bangga dan berlomba-lomba dalam hal yang tidak memberikan manfaat buat dunia dan buat akhirat kita. Dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat pertama ini. Rasul membaca alhaakumut takatsur. Baru ayat pertama yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi berhenti. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan atau berlomba-lombahan dalam masalah dunia telah melalaikan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasul berhenti. Setelah Rasul berhenti, kemudian Rasul menyebutkan satu hadis. Bunyi hadisnya, kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam, mali. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Kata Nabi SAW menceritakan tentang manusia. Kata Nabi, ada manusia itu
yang nanti pada hari kiamat dia mengatakan, hartaku, mana hartaku, mana hartaku. Pada hari kiamat nanti. Ternyata di dunia ini, dia dulu berlomba-lomba dalam hal mengumpulkan harta ketika meninggal dunia. Yang dia ingat dan tidak bisa dia lupakan adalah masalah hartanya juga. Ibu-ibu bisa bayangkan di dunia ini ada orang berlomba-lomba dalam misalnya kemewahan rumah yang dimiliki. Bahkan itu rumah dia menabung sampai sekian puluh tahun baru kemudian dapat rumah tersebut. Sampai habis waktunya puluhan tahun untuk bekerja, alhamdulillah dapat rumah. Dan sekian lama pula rumah itu proses untuk pembangunannya. Jangankan proses pembangunannya, proses menggambar rumahnya saja butuh berbulan-bulan waktunya. Setelah itu meninggal dia, mati dia, ditinggalkanlah rumah yang mewah tadi ini. Lalu kemudian orang ini akan mengatakan, mali, mali, mana hartaku, hartaku, hartaku. Ternyata Rasulullah SAW mengingatkan, harta kalian itu tidak ada kecuali. Tidak ada. Kalian itu tidak memiliki harta kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ma akalta fa abnaita. Apa yang kalian makan itulah harta kalian. Tapi yang kita makan ini akan menjadi apa? Jadi kotoran. Jadi kalau ibu-ibu punya makanan di rumah saat ini, stok makanannya 2 lemari. Ini misal. Misal ada makanan, ada model di stok. Ada jajanan, ada makanan ringannya, ada makanan beratnya, ada baksonya. Bakso itu sampai di simpan di dalam freezer begitu. Bahkan rendangnya pun sampai 3 kilo. Yang udah jadi ya, kalau mau pengen rendang tinggal ambil, tinggal panasin. Anggaplah begitu. Anggaplah begitu. Baik. Ingat, sekian banyaknya makanan-makanan yang sudah kita stok di rumah itu, jangan dikira itu adalah harta kita. Terus harta kita yang sekian banyak dari makanan itu, yang mananya harta kita? Yang udah masuk dalam perut kita ini, itulah harta kita. Tapi yang masuk dalam perut, jadi apa nanti? Selesai. Kata Rasulullah SAW yang kedua, harta kalian yang sesungguhnya adalah au labista fa ablaita. Harta yang sesungguhnya yang kalian miliki adalah apa yang kalian pakai. Apa yang kita pakai, itulah harta kita. Jadi kalau ibu-ibu punya koleksi baju sampai 5 lemari, misalnya kalau memang ada, tapi kan enggak lah sampai 5 lemari kan ya. Ada ibu-ibu sampai 5 lemari? Ibu-ibu di sini maksudnya. Sampai 5 lemari pakaiannya. Mungkin walaupun ada sekian banyak tuh pakaiannya, ada yang macam-macam harganya, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Masya Allah, pakaiannya mahal-mahal semua gitu kan ya. Tapi ingat, harta yang kita miliki dari sekian banyaknya pakaian tadi, mana yang sering kita pakai? Itulah daster-daster yang sering kita pakai. Itulah harta kita. Ternyata harta kita yang sering kita pakai, yang saat ini pakaian yang kita pakai, itulah harta kita. Cuma harta yang kita pakai berupa pakaian ini, apakah dia akan bertahan terus-menerus? Dia akan kusam. Dia akan lapuk. Kusam, lapuk, kemudian ya sudah nggak kepakai lagi, buang. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, harta kita adalah ma tasaddaqta, apa yang kalian sedekahkan. Itulah yang akan menjadi harta sesungguhnya buat kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita ulangi kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi mengatakan bahwa harta manusia itu ada 3. Pertama, apa yang dimakan, kedua apa yang dipakai, ketiga apa yang disedekahkan. Jenis 2 harta yang pertama ini tidak bertahan lama. 2 jenis pertama ini, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ini tidak bertahan lama. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai jadi lapuk. Tapi harta yang sesungguhnya yang ketiga, umumnya orang terlalaikan. Ternyata harta yang sesungguhnya yang kita miliki adalah
apa yang kita sedekahkan. Jadi kalau di rekening kita ada itu tabungan sampai 10M misalnya 10M, ini apakah harta kita ibu-ibu yang ada di tabungan itu? Belum tentu. Yang 10M itu kita nikmati atau tidak? Kalau tidak kita nikmati, 10M itu ngendap aja dia di situ. Ini antara dua nih, antara kita yang dulu meninggalkan dia. Kalau kita ada yang dulu meninggalkan dia, berarti 10M ini siapa yang akan menjadi pemiliknya? Pemiliknya waris. Siapa ahli warisnya? Anak-anaknya, suaminya. Ya sudah selesai, dia tidak lagi memiliki harta yang ada di rekeningnya tadi. 10 pun mobilnya, 1, 2, 3 berjajar di parkiran garasinya, 10. Apakah 10-nya ini menjadi harta dia yang sesungguhnya? Belum tentu. Dilihat dia sering makainya yang mana. Jangan-jangan cuma yang Avanza-nya doang yang dipakainya. Padahal di garasinya ada yang 1M harganya, ada yang 2M. Jadi oleh karena itu, kalau kita punya barang-barang yang bagus, yang kita sayangi, jangan jadikan koleksi saja, dipakai. Karena yang kita pakai itu adalah harta kita. Jadi dipakai. Apalagi pemakaiannya, penggunaannya pada satu tempat yang dia mengantarkan kita kepada kebaikan. Boleh nggak kalau kita ngaji pakai bawa mobil? Boleh nggak? Ustaz, nanti terkesan berbangga-bangga Ustaz. Mobil siapa yang paling bagus gitu. Itu niat orang. Kita tinggal memperbaikinya. Kalau memang ada muncul seperti itu, kita tinggal perbaiki. Enggak. Saya enggak dalam hal berbangga-bangga. Tapi jangan yang paling bagus dibawa. Nanti enggak enak sama yang lain. Enggak, pakai aja yang paling bagus juga. Enggak apa-apa. Pakai yang paling bagus. Mau ngaji, mau kemana. Jangan kalau yang pakai yang bagus-bagusnya kalau mau ke mall doang. Nongkrong sama teman-temannya. Itu bawa yang bagus-bagus. Kalau mau ngaji, pakainya Avanza, yang aneh, yang sederhana gitu. Enggak. Jadi pakai harta kita itu dinikmati. Harta yang Allah titipkan kepada kita dinikmati. Dinikmati itu berarti itulah yang akan menjadi harta kita. Jadi kalau harta yang kita miliki tidak kita nikmati, kita biarkan saja begitu. Walaupun atas nama kita, itu bukan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Bahkan kalau kita sudah meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita salasatun. Seseorang kalau sudah meninggal dunia, itu akan dihantarkan, akan diiringi jenazahnya 3 hal. 3 hal yang akan mengantarkan dia ke pemakaman nanti. Yarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 balik lagi dia. Yang satulah yang akan setia menemaninya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kata Rasulullah, 3 hal yang mengantarkan kita kalau sudah meninggal dunia. Pertama adalah keluarga kita yang ikut mengantarkan. Kedua adalah harta kita yang ikut mengantarkan kita kalau sudah mati. Dan yang ketiga adalah amalan kita. Amalan kita juga ikut mengantarkan kita ke pemakaman. Baik, kata Rasulullah SAW, fayarji'u isnan. Kalau sudah dimakamkan, sudah selesai kita dimakamkan, maka 2 yang mengantarkan kita balik. Apa yang 2 tersebut? Keluarga dan harta kita. Dia balik. Sehebat apapun keluarga kita, cinta kepada kita, saya belum pernah menemukan dia menemani pasangannya di pemakaman tersebut sampai berhari-hari. Pernah melihat itu Ibu? Saking cintanya dia sama istrinya, saking cinta dia sama suaminya, dia sepertinya tidak rela berpisah. Sehingga teman-temannya, keluarganya sudah pulang, dia tetap masih di pemakaman itu, menunggu kekasihnya yang dimakamkan tadi. Bahkan dia berpesan kepada anaknya, saya mau nginap di sini aja nak. Tolong kamu ambilkan bantal. Kira-kira ada nggak begitu? Dia akan pulang. Pulang nanti pengunjung yang lain, dia juga ikut pulang.
Harta yang mengantarkan. Apakah tetap berada bersamanya di sisinya ketika dia meninggal dunia? Ada mendapatkan itu? Kalau di Muslim nggak ada. Di Islam nggak ada. Nggak ada tuh orang mati sekalian bawa Mercy yang barusan kemarin seri terbaru yang dia beli. Sekalian kuburkan sama saya ya. Nggak ada. Walaupun tadi itu Mercy ikut ngantarin dia sama barang sama keluarganya, itu mobil nggak bakalan ditinggal di situ. Bawa pulang lagi. Padahal itu baru aja dia beli dari menggunakan harta tabungannya, rekeningnya, kemudian itu adalah hasil pencariannya. Gak berapa lama dia baru pakai, sebulan 2 bulan meninggal dia. Harta ini akan ikut mengantarkan dia, tapi dipastikan itu dibawa balik pulang lagi. Ini dua hal yang mengantarkan tapi dia balik lagi. Ada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga inilah ternyata setia sekali menemani kita. Apa itu? Amal kita. Cuma banyak orang yang lupa, lalai, karena sibuk mengumpulkan apa yang menjadi suatu hal yang dibanggakan tadi. Harta dunia yang dia sibukkan, berbangga-bangga dalam hal itu, berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Sampai dia lupa perkara yang ketiga, yaitu beramalnya ini lupa dia. Karena saking sibuknya bekerja, lupa dia beramal. Padahal yang akan menemani dia di alam barzakh, di alam kubur adalah hartanya, amalnya. Amalnya yang akan menemani dia. Tapi dia tidak fokus dalam hal konsentrasi untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Baik, para hadirat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat juga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pemahaman kepada Aisyah ketika itu terkait dengan harta sesungguhnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor domba, lalu kemudian domba itu dimintalah kepada istrinya tadi, Aisyah, untuk dibagi-bagikanlah. Kata Rasulullah SAW, ini ada seekor domba, silahkan Aisyah dibagi-bagikan kepada teman-teman, tetangga-tetangga. Lalu kemudian dilaksanakanlah oleh istri tercinta tadi, Aisyah. Dibagi-bagikanlah kepada tetangga-tetangganya kambing milik Rasulullah SAW yang sudah disembelih tadi. Tak berapa lama Rasul bertanya kembali, "Wahai Aisyah, sudah selesai pembagian-pembagiannya, udah dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman yang lain?" Kata Aisyah, "Sudah ya Rasulullah." Kata Rasul bertanya lagi, "Apa yang tersisa dari domba tadi itu?" Kata Aisyah menjawab, "Tidak tersisa ya Rasulullah, kecuali hanya pundaknya saja." Kata Aisyah, yang tersisa adalah pundaknya. Berarti satu ekor tadi sudah semuanya dibagi-bagikan. Tersisa buat di rumah hanya pundaknya saja. Baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala baqiya kulluha ghaira katifiha ya Aisyah. Salah Anda wahai Aisyah. Sesungguhnya seluruh dari kambing tadi itu, itulah buat kita kecuali pundaknya. Paham enggak maksudnya ini? Kata Rasulullah SAW, salah Anda wahai Aisyah. Secara tidak langsung Rasul mengatakan begitu kepada Aisyah. Wahai Aisyah, salah. Yang tersisa buat kita, seluruh kambing tadi itu kecuali pundaknya. Kalau Aisyah tadi jawabnya gimana? Tidak ada yang tersisa kecuali pundaknya. Memang yang tersisa di rumah Rasulullah, sisa pundaknya itu. Itulah yang mungkin mau dimasak nanti buat makan Rasul dan keluarganya Aisyah radhiyallahu anha. Wajar Aisyah menjawab begitu karena memang tersisa di rumah begitu. Kata Rasulullah, enggak ya Aisyah. Yang tersisa buat kita adalah seluruh domba tadi kecuali pundaknya ini. Maksudnya apa yang kita berikan dari harta kita, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan, apa yang sudah kita belanjakan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Sesuatu yang menjadi milik kita tapi belum dinikmati, belum dimakan, belum dipakai,
belum dibelanjakan harta itu, maka itu belum menjadi harta kita yang sesungguhnya. Nah, kita sekarang yang tahu tabungan kita, ibu-ibu sekalian. Tabungan kita yang sesungguhnya itu apakah yang ada di rekening kita sekarang atau apa yang sudah kita belanjakan. Nah, itu yang kita tahu. Yang sudah kita belanjakan untuk akhirat kita sudah lebih banyak atau masih kurang. Nah, kita yang tahu itu semua. Kita yang tahu. Jangan sampai kita sibuk membelanjakan harta kita, pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat buat kita di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Maka kita mesti harus betul-betul berpikir lebih bijak lagi. Kalau bahasa kasarnya, kita harus lebih cerdas lagi di dalam hal membelanjakan harta yang kita miliki. Jangan sampai harta yang kita miliki itu tidak memberikan manfaat buat akhirat kita. Belanjakan harta itu dalam hal-hal kebaikan yang insya Allah dengan itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat berupa pahala-pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Yang artinya adalah sampai kamu masuk ke dalam kubur. Apa maksudnya sampai kamu masuk dalam kubur ini? Maksudnya adalah orang udah nggak bisa berlomba-lomba lagi. Sudah berhenti mereka berlomba-lomba, sudah berhenti mereka bermegah-megahan, bermewah-mewahan, itu sudah tidak ada lagi nanti. Kapan itu? Ketika mereka sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi istilah berlomba-lomba, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Jadi kematianlah yang akan menghentikan itu semua. Kalau kita sudah mati, udah nggak ada lagi tuh yang berbangga-bangga atas yang miliaran tadi, kendaraan yang puluhan tadi, rumah yang megah tadi, itu udah nggak ada lagi. Kata megah-megahan udah nggak ada lagi. Kenapa? Sudah terhenti. Apa yang membuat dia terhenti dari itu? Kematiannya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani." Kata Nabi SAW, sesungguhnya atau sekiranya manusia itu sudah diberikan oleh Allah emas saking banyaknya memenuhi lembah. Lembah itu kan luas kan ya. Itu lembah dipenuhi dengan emas. Dan itu emas sekiranya menjadi milik kita. Jadi kalau ibu-ibu saking Masya Allah, harta kita saking banyaknya, emas itu penuh dalam satu lembah. Pertanyaannya, kira-kira ibu-ibu sudah cukup pensiun? Sudah Ustaz, saya pengen menikmati emas yang sekian banyak ini. Kira-kira ada nggak kata-kata sudah berhenti mencari dunia? Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Pasti dia akan berusaha untuk mencari lebih daripada itu. Sebisa mungkin terkumpul lembah yang kedua. Kalau sudah terkumpul nanti lembah yang kedua, dia akan berharap lembah yang ketiga. Artinya manusia dalam hal mengejar dunia itu tidak pernah ada puas. Tidak akan ada habis-habisnya. Kapan berhenti dia dalam hal mengejar dunia? Kapan dia berhenti dalam berbangga-bangga dalam hal memiliki dunia yang dia miliki? Ketika kata Rasulullah, walan yamla'a fahu illa turab. Ketika tanah dimasukkan ke dalam mulutnya, baru kemudian berhenti. Maksudnya apa? Kematian datang. Kalau sudah kematian datang, baru kemudian berhenti dalam hal berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari ayat ini Allah menggunakan kalimat hatta zur. Zur itu ziarah kalau bahasa Indonesianya.
Ziarah itu apa sih arti ziarah? Ziarah itu apa sih artinya? Mengunjungi. Ziarah itu artinya mengunjungi. Kita kalau mengunjungi, akan lamakah di tempat yang kita kunjungi itu? Selama-lamakah kita di situ? Atau sesaat kemudian kita tinggalkan? Sesaat kita tinggalkan. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Begitulah kehidupan kita di alam kubur. Kalau kita sudah meninggal dunia, ibu-ibu, jangan dikira kita akan selama-lamanya di alam kubur itu. Kita alam kubur itu hanya sebatas ziarah saja. Ziarahnya itu bisa jadi 100 tahun kita matinya, meninggal dunia dalam kubur, bisa jadi 200 tahun. Tapi tidak menjadi satu tempat yang selama-lamanya. Kita akan kembali lagi. Karena tadi kuburan itu hanya sebatas ziarah. Mampir, setelah itu kita akan kembali. Pertanyaannya, kita akan kembali kemana? Kemana kita kembali kalau begitu? Kemana tempat yang menjadi tempat abadi? Hah? Di akhirat. Itulah tempat kembali kita. Di akhirat. Dan di akhirat itu ada 2 pilihan saja tempatnya. Apa itu? Surga atau neraka. Itulah 2 tempat kembali. Nah, kita mau kembali kemana nih? Keinginannya dan harapannya adalah kita pengen kembali ke surga. Makanya ini menjadi perhatian kita bahwa sesungguhnya ketika kita meninggal dunia, maka kita juga tidak selama-lamanya di alam kubur. Dan di alam kubur itu akan merasakan juga, orang meninggal dunia akan merasakan kenikmatan kubur atau sebaliknya azab kubur. Makanya ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui akibat daripada perbuatan kalian yang berlomba-lomba tadi itu. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Nanti baru kemudian kita tahu akibat daripada perbuatan kita di dunia itu. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah berkomentar bahwa dulu saya hampir meragu-ragukan tentang siksaan kubur. Ada di antara ibu-ibu yang nggak percaya dengan siksa kubur? Kalau ditanyakan kita mengatakan enggak Ustaz, kami yakin adanya siksa. Tapi di dalam kehidupan yang sekarang kita alami, apa yang kita lakukan di dunia ini, itu seakan-akan tidak mencerminkan kalau kita yakin dengan adanya siksa kubur. Dan wajar, hal yang seperti itu memang wajar ketika kita bersama keluarga, ketika kita menikmati harta kita, ketika kita bersama suami, sama anak-anak. Itu kadang-kadang ketika kita bersama mereka, kita udah lupa dengan masalah akhirat, lupa kita dengan masalah surga, masalah neraka. Kitanya ingat masalah surga, ingat masalah neraka, ya ketika kita duduk-duduk begini nih. Ya atau enggak? Kita duduk begini nih, baru nih ingat. Ada surga, ternyata ada neraka. Kenapa? Karena memang kita ngaji saat ini. Dan forumnya memang membahas tentang itu. Coba ketika kita sudah bubar dari sini. Ada yang masih ingat tentang azab kubur, tentang siksa neraka? Ada kira-kira? Umumnya kita lalai, kan begitu kan ya? Umumnya sebagian besar waktu kita akan lalai dari hal-hal yang seperti ini. Nah, termasuk sahabat-sahabat dulu begitu. Abu Bakar, termasuk Ali bin Abi Thalib. Dalam satu ungkapan yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Kunna nasyukku fi adzabil qabr hatta nazalat hadhil ayah." Dulu kami sempat ragu-ragu dalam hal masalah siksa kubur itu. Tapi hilang keraguan kami itu ketika turunnya surat Alhaakumut Takatsur ini. Ketika turun surat Alhaakumut Takatsur, sampailah pada ayat kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, bahwa sesungguhnya kalian akan mengetahui, kalian nanti baru kemudian sadar. Kapan itu? Ketika kita meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia, setelah kita masuk dalam kubur, baru kemudian kita tersadarkan, oh ternyata tidak ada manfaat berbangga-bangga dan kemewahan yang saya miliki
yang itu dulu saya pertontonkan. Ternyata tidak ada manfaatnya. Nah inilah kemudian penyesalan itu datang. Ketika di ayat yang ketiga ini Allah menekankan itu. Dan ternyata Allah ulangi lagi di ayat yang keempat. Apa kata Allah? Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak kalian betul-betul nanti akan paham betul, akan mengerti dan mengetahui bahwa ada akibat yang akan kalian terima. Ada konsekuensinya dari sifat berbangga-banggahan yang kalian lakukan di dunia. Ada konsekuensinya nanti. Kapan itu? Nih, di alam kubur. Makanya Allah mengingatkan kita lagi. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Lalu kemudian diulangi lagi oleh Allah, diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yang pasti. Pengetahuan yang pasti, ilmu yakin itu kita akan menyadari bahwa berlomba-lomba dalam hal masalah dunia seperti tadi itu ternyata tidak memberikan manfaat. Kapan? Ketika kita memiliki ilmu yang yakin tentang itu. Dan kita tidak bisa mendatangkan ilmu yakin itu kalau kita tidak belajar seperti ini. Kalau kita tidak ngaji, itu nggak bisa datang ilmu tentang keyakinan bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan berupa berlomba-lomba di dunia tadi itu tidak memberikan manfaat ternyata buat akhirat kita. Secara ilmu yakin. Jadi kalau ibu-ibu bisa nanti melihat kembali di ayat yang berikutnya, ada ayat ke-7. Ada namanya ainul yakin. Ada ilmu yakin. Ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Summa latarawunnaha ainal yakin. Kalau ayat yang kelima tadi? Ya. Ilmal yakin. Bisa dibedakan itu antara ilmal yakin dengan yang kedua ainal yakin. Ada yang bisa membedakannya? Jadi ada namanya ilmul yakin, ada ainul yakin, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi namanya haqqul yakin. Ada 3 tingkatan dalam keyakinan kita. Keyakinan itu kepercayaan kita. Betul-betul percaya kita dalam suatu masalah itu dilihat ada 3 tingkatannya. Pertama tadi ada namanya ilmul yakin. Kedua tadi ada ainul yakin. Yang ketiga adalah haqqul yakin. Saya misalkan begini aja. Keberadaan Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Ibu-ibu sudah mengilmu tentang itu? Sudah mengilmui bahwa di Mekah ada Ka'bah? Mengilmu itu maksudnya sudah tahu informasi tentang itu? Sudah tahu informasi tentang adanya Ka'bah di Mekah? Sudah? Dari mana ibu-ibu tahu? Misalnya ini kita berbicara tentang kita belum pernah melihatnya, belum pernah menyentuhnya. Ini anggap begitu. Tapi kita sudah mengumpulkan informasi dari berbagai macam media, teman-teman yang sudah pernah ke sana. Dia bercerita, benar kok ada Ka'bah itu ada di Mekah. Saking banyaknya informasi-informasi yang kita sudah terima dapatkan tadi, itu yang disebut dengan ilmul yakin. Karena kita sudah mengilmuinya. Karena kita sudah mendapatkan informasi yang begitu banyak tentang Ka'bah tadi. Baik, setelah kita sampai pada tingkatan ilmu, mengilmuinya secara yakin, maka akan naik tingkatannya menjadi ainul yakin. Ainul yakin itu apa? Ketika kita langsung melihat dengan mata kepala kita. Oh ternyata ini yang diceritakan oleh ibu-ibu fulan, ini yang ternyata ditayangkan di beberapa media itu. Ternyata saat ini kita melihatnya secara langsung. Nah, ketika kita melihat secara langsung, ini disebut dengan ainul yakin. Sudah tidak terbantahkan lagi. Semakin bertambah keyakinan kita tentang keberadaan Ka'bah tadi. Baik, tingkatan ketiga tadi apa? Haqqul yakin. Haqqul yakin itu akan semakin lagi bertambah keyakinan kita tentang keberadaan Ka'bah ketika kita bisa menyentuhnya. Ini semakin
hakul yakin betul keberadaan Ka'bah itu. Baik, itu hanya sebagai misal. Sekarang kita kembali kepada pembahasan kita. Alam kubur, yang di sana ada azab kubur, di sana juga ada nikmat kubur. Baik, sekarang informasi yang ibu-ibu dapatkan, sudahkah sampai pada tingkat ilmu yakin? Sudah sampai kita yakin betul nih, ada azab kubur, ada nikmat kubur? Yakin? Sudah sampai ilmu yakin udah ini, udah yakin tentang keberadaan itu? Baik. Tapi hanya sebatas itu. Belum sampai kepada ainul yakin. Karena kita belum meninggal. Nanti kalau kita meninggal baru kita ainul yakin. Nanti ketika dikuburkan betul-betul, di sini nih. Ini apakah kita mendapat kenikmatannya? Tapi itu yang kita harapkan. Semoga kita terhindar dan dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Semoga yang kita dapatkan adalah nikmat-nikmat kuburnya. Nah, ketika kita meninggal dunia, kemudian merasakan itu, inilah sampai pada derajat hakul yakin. Baik, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar tadi ini, At-Takatsur, maaf. Surat At-Takatsur tadi ini, dalam surat At-Takatsur ini, ibu-ibu coba bisa lihat, kira-kira tingkatan yang ketiga ada atau tidak? Tingkat pertama tadi apa? Ilmu yakin. Kemudian ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ada nggak di dalam surat ini? Coba lihat, cek sampai ayat terakhir. Ada atau tidak? Hakul yakin. Ada? Nggak ada. Cuma ada dua kan ya? Ilmu yakin dan ainul yakin. Baik. Kenapa tidak ada hakul yakin? Karena buat orang-orang yang beriman, mereka tidak akan pernah merasakan, ini orang-orang yang beriman, yang selamat maksudnya, orang yang beriman yang selamat dari siksaan neraka, jahanam, mereka tidak akan merasakan dibakar oleh api neraka. Tapi apakah orang beriman seluruhnya akan melewati jembatan Sirat? Pasti melewati. Semua kita akan menyeberangi Sirat. Nah, Sirat itu posisinya di atas neraka. Jadi orang kalau melewati Sirat pasti dia akan melewati neraka. Nah, sekarang kita sudah mengilmui tentang adanya neraka, tentang adanya Sirat, tentang adanya hari kiamat. Kita sudah mengilmui itu. Sampai pada tingkat kita yakin terhadap itu semua. Berarti ilmu yakin kita sudah ada kan ya? Tentang akhirat, tentang azab kubur, tentang kematian. Sudah ada ilmu. Dan sudah sampai ilmu kita itu tahapannya sudah yakin kita. Dan kemudian nanti akan naik keyakinan itu menjadi ainul yakin. Kapan itu? Ketika orang-orang menyeberangi Sirat tersebut. Kenapa? Karena dia melihat langsung, ada neraka itu. Dengan mata kepalanya dia melihat ada orang yang jatuh. Dari menyeberangi Sirat itu jatuh langsung masuk ke dalam neraka. Dan yang jatuh itu bisa jadi adalah orang yang dia kenal. Bisa jadi adalah bagian daripada keluarganya. Itu semakin bertambah ainul yakinnya. Namun di ayat ini kita tidak akan mendapatkan adanya hakul yakin buat orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman yang selamat ketika melewati Sirat itu, dia tidak akan merasakan. Siapa yang akan mendapati hakul yakin ini tentang keberadaan neraka jahanam itu? Mereka-mereka yang terjatuh ke dalamnya. Kenapa? Karena mereka merasakannya. Kalau orang beriman sebatas mengilmui, setelah mengilmui, dia nanti akan melihatnya. Sebatas itu. Tapi apakah mereka merasakannya? Harapannya kita-kita semua, na'udzubillah, semoga jangan sampai transit dulu di neraka. Kalau transit di neraka, ya berarti merasakan. Kita pengennya langsung gitu. Direct langsung, nggak usah lagi transit dah. Nauzubillah. Walaupun transitnya nggak lama-lama. 5 menit transitnya misalnya gitu. Tetap aja
Nauzubillah, tetap saja tidak mau. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, nanti kita baru tersadar, baru kemudian tahu bahwa sesungguhnya bermegah-megahan dalam hal dunia tadi itu akan mendatangkan kesengsaraan buat kita semua di kuburan, di alam barzakh sampai nanti pada hari kiamat. Ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam itu. Makanya sampailah pada tingkat nanti ilmul yakin. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kalian betul-betul akan melihatnya dengan mata kepala. Tentang azab kubur, tentang neraka jahim itu. Jadi jahim ini adalah salah satu nama daripada nama-nama neraka. Jahim. Jadi ada 7 nama-nama neraka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada sekitar 7. Yang pertama, jahim ini. Ini nama lain daripada neraka, yaitu jahim. Apa arti jahim ini? Jahim ini kalau kita terjemahkan, api yang sangat kuat bergejolaknya. Apinya itu sangat besar. Gejolak apinya sangat besar. Itu disebut dengan neraka jahim. Ada yang kedua namanya jahannam. Ada jahim, ada jahannam. Jahannam ini itu nama lain daripada neraka. Kalau kita terjemahkan, neraka yang paling dalam sekali. Jadi neraka itu dalam sekali dia. Pernah dalam satu hadis, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, terdengar suara. Ternyata itu suara batu yang dijatuhkan dari dasar, dari atas neraka sampai jatuh dia ke dasar. Jatuh itu 70 tahunan yang lalu. Bisa terawang-awang gitu batu sampai dia ke dasar. Berapa tahun itu perjalanannya tadi? Itu sejauh apa? Sedalam apa itu neraka berarti? Nah, ini disebut dengan apa? Jahannam. Jahannam. Jadi neraka yang dia memang dasarnya sangat dalam sekali. Kemudian ada nama neraka yang ketiga, namanya Lazza. Lazza ini kita sering dengarkan, kita dapatkan di beberapa surat-surat pendek seperti di juz 30 kita sering mendengarkan Lazza. Lazza ini artinya adalah api yang menyala. Itu Lazza. Jadi api yang menyala. Ada nama lain daripada neraka yaitu Sa'ir. Sa'ir itu juga sama, yaitu api yang dinyalakan. Kalau tadi Lazza, apinya sudah menyala. Kalau Sa'ir, apinya itu dinyalakan. Kemudian yang berikutnya, nama neraka yang lain namanya Saqar. Saqar itu artinya api yang sangat panas. Api yang sangat panas, itu Saqar. Ada nama yang berikutnya, ini mungkin akan masuk pada pembahasan kita pada surat yang berikutnya, namanya Hathama. Ini nama neraka yang lain yaitu Hathama. Hathama itu artinya apinya bisa sampai menghancurkan. Hathama itu apinya bisa sampai menghancurkan, bisa melumat begitu. Benda apa saja yang dimasukkan ke dalamnya bisa langsung hancur. Itu disebut dengan Hathama. Kemudian nama yang terakhir dari neraka ada namanya Hawiyah. Hawiyah. Hawiyah ini adalah neraka, tempat di mana orang-orang dilemparkan di sana dalam kondisi dibalik. Jadi kepalanya dulu yang jatuh. Kepalanya dulu, kemudian kakinya di atas. Nah, itu disebut dengan Hawiyah. Baik, berarti kalau di total semua ada berapa nama neraka tadi? 7. Nah, itulah nama-nama neraka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, di dalam surat Al-Kautsar, At-Takasur tadi, ini ada salah satu nama neraka yang Allah sebutkan, yaitu nama Al-Jahim. Latarawunnal Jahim. Kalian niscaya akan benar-benar melihat neraka Jahim itu. Jadi semua kita akan melihat bentuk-bentuk neraka. Mudah-mudahan sebatas cuma melihat. Jangan sampai mampir. Nauzubillah. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-8. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Apa artinya?
Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu. Apa yang dimaksud pada hari itu? Pada hari kiamat maksudnya. Tentang kenikmatan yang kita bangga-banggakan di dunia tadi. Apa yang kita banggakan di dunia? Suami yang ganteng, suami yang gagah. Itu yang kita termasuk yang dibangga-banggakan juga lah kan ya. Anak yang pinter, anak yang Masya Allah lucu-lucu, pinter-pinter. Kemudian apa lagi? Biasanya yang kita bisa banggakan dari anak kita itu. Pintar main gamenya gitu. Apa lagi? Pokoknya anak itu sesuatu yang kita banggakan atau tidak? Nah, sekarang kita banggakan dari anak ini dalam hal prestasinya apa dulu? Kalau Masya Allah dia hafal juz 30, juz 29. Ini kebanggaan yang akan mengantarkan kebaikan. Tapi kalau yang dibanggakan, Alhamdulillah Ustadz, anak saya masih TK, tapi sudah juara menari. Juara nyanyi, Masya Allah. Juara apa lagi? Ya kalau ini yang kita bangga-banggakan, ingat semuanya ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kata Allah dalam ayat ini, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kemudian menjadi hal yang kita bangga-banggakan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal sehat suatu hal yang kita banggakan atau tidak? Bangga kita, Masya Allah. Di usia yang udah tidak muda lagi, di usia ibu-ibu yang mungkin pernah muda, sekarang saya tidak mengatakan itu, saya takut. Enak aja Ustadz bilang kami udah tua. Enggak, maksudnya ya begitu. Ibu-ibu dulu pernah muda, tapi sekarang begitu. Nah, sehat ini kan suatu hal yang dibanggakan atau tidak? Dan itu akan ditanya. Akan ditanya. Umur 60 masih sehat, Mbak? Masih, Ustaz, alhamdulillah. Terus buat apa tuh kesehatan yang udah sampai 60? Untuk apa itu? Alhamdulillah baca Quran, alhamdulillah menghadiri kajian, alhamdulillah, alhamdulillah. Gampang kita jawabnya di hadapan Allah. Tapi kalau 60 masih sehat, masih sholat kah? Umur enggak. Baca Quran? Enggak. Ngaji? Enggak juga. Nah, ini tanggung jawabnya besar nih. Itu urusan kesehatan. Belum lagi nanti bicara tentang waktu luang. Waktu luang adalah kenikmatan dari Allah. Kita punya waktu luang. Nanti ditanyakan oleh Allah. Hari Selasa ada waktu luang? Ada. Kemana hari Selasa? Ngaji. Oh, Masya Allah. Gampang jawabnya. Dan kalau jawabannya seperti itu, langsung suatu menjadi kebanggaan buat kita waktu luang yang kita dapatkan. Tapi kalau waktu luang, ada. Kemana lah dihabiskan waktu luang itu? Keliling, tawaf katanya. Tawaf kemana tawafnya? Tawafnya di mall. Pindah satu mall ke mall yang berikutnya. Cari makan-makanan yang... Salahkah itu? Enggak, kita katakan enggak salah. Jangan dikira berdosa orang tawaf di mall gitu, enggak. Nanti kita malah sinis pula dengan orang yang jalan-jalan. Enggak salah. Tawaf-tawaf di pusat-pusat perbelanjaan yang kita pengen enggak ada masalah. Cuma ketika kita ditanya nanti tentang waktu luang kita itu, apakah jawabannya semuanya tawaf, semua waktu luangnya tawaf terus? Ini bahaya. Ya ada ya Allah, sebagiannya tawaf di mall, sebagiannya ngaji, sebagiannya baca Quran, sebagiannya nongkrong sama teman-teman, sebagiannya lagi ya main sama keluarga, jalan-jalan seterusnya. Yang begini-begini insya Allah jawabannya masih membuat diri kita pede lah begitu, Masya Allah. Tapi kalau udah ditanya Allah, waktu luang ada ya Allah. Kemana dihabiskan itu? Diam aja udah gitu. Udah itu bertanda bahwa
pertanggungjawaban kita terhadap waktu luang kayaknya nggak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah katakan di ayat yang terakhir tadi ini apa? Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Semua kenikmatan, ingat, semua kenikmatan Allah akan tanyakan. Sampai ibu-ibu tadi pagi sarapannya apa? Ini saya yang nanya nih, ini belum Allah loh yang nanya ini. Hah? Apa yang dimakan? Ada yang makan nasi goreng, ada yang makan roti tadi malam, ada yang sambil minum kopi. Ingat, satu suap yang kita suap tadi pagi itu aja, baru satu suap. Jangan bicara tentang satu piringnya. Belum lagi yang nambah sampai 2 piring tadi. Yang satu suapnya aja yang diambil, itu satu suap yang masuk, itu akan ditanya. Kenikmatan itu akan ditanya. Apa itu? Ya sekarang dipersiapkan. Nah, apa yang kira-kira yang akan menjadi jawaban daripada pertanyaan itu? Ya Allah, saya makan sarapan. Nah, pertanyaannya itu kenikmatan dari mana? Dari mana itu semua? Setelah Anda makan, Anda kemudian kuat, terus kekuatan itu digunakan buat apa? Pertanyaannya panjang. Makanya semakin banyak harta kita, semakin banyak pertanyaannya. Semakin banyak pertanyaannya. Jadi yang punya banyak makanan di rumah, itu ditanya nanti tuh. Beda kalau dia bagi-bagikannya. Ada 2 lemari di rumah. Tapi setelah ini saya akan mau bagi-bagikan semua. Kalau dibagi-bagikan, tanya Allah, hari Selasa kamu punya 2 lemari. Ya Allah, tapi udah habis. Saya sudah bagi. Gampang nanyanya, menjawabnya. Gampang jawabnya. Alhamdulillah. Yang jelas setiap kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Pasti Allah akan tanyakan secara detail. Maka dari sekaranglah kita harus menyiapkan jawaban-jawaban daripada setiap pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada kita. Jangan sampai kita jawabnya AO. Nah, ini itu akan memberatkan kita. Tapi kalau kita jawabnya tegas, ini ya Allah. Buat apa itu? Buat ini ya Allah. Apalagi kenikmatannya, ini secara detail nih. Habis semuanya ditanyanya. Makanya yang paling cepat masuk dalam surga adalah siapa? Orang miskin. 50.000 tahun lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kaya. Kenapa? Sedekah subuh, alhamdulillah bisa dijawab berarti nanti. Sebagian hartanya buat di mana? Setiap subuh saya sedekah ya Allah. Alhamdulillah sebagian jawabannya bisa kita jawab. Nah, ini bisa membantu kita dengan jawaban itu. Yang jadi masalah adalah kita nggak bisa jawab, itu aja. Kalaupun kita bisa jawab, tapi ternyata jawaban kita itu malah membuat kita semakin dihukum gitu. Semakin dihukum. Tapi ini bukan suatu hal yang menjadikan kita kemudian putus asa. Kalau begitu Ustadz, sepertinya saya nggak mau jadi orang kaya deh. Jangan kemudian hilang rasa putus asa begitu. Kalau begitu Ustadz, aduh, berat juga ya pertanggungjawabannya di akhirat nanti terkait dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Semuanya masa ditanyakan sedetail itu? Kalau begitu saya tinggal di gubuk kecil, kemudian makannya nggak usah terlalu banyak macam jenis makanannya. Tempe tahu, supaya gampang jawabannya gitu kan ya. Enggak, bukan itu juga maksudnya. Maksudnya adalah setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah itu rizki yang Allah berikan pada kita. Nah, sekarang tugas kita adalah mensyukurinya supaya kita bisa menjawab itu semua. Dan jangan putus asa. Karena orang yang bisa menjawab itu semua dengan baik dan tepat, bisa jadi dia masuk surganya melampaui surganya orang-orang miskin tadi. Orang miskin kan lebih awal kan ya masuk surga kan ya. Nah, orang kaya dia harus mempertanggungjawabkan ini, menjawab ini. Bisa jadi ratusan tahun orang miskin sudah menikmati kenikmatan surga, baru kemudian dia masuk ke dalam surga. Tapi dia masuk langsung surga yang tertinggi.
Sehingga ketika dia baru masuk saja udah mengalahkan kenikmatan surga orang-orang miskin. Makanya di zaman Rasulullah orang-orang miskin pada cemburu. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya raya itu mereka nanti meninggal dunia pulang menghadap Allah membawa pahala yang banyak. Itu kecemburuan orang-orang yang berkekurangan harta di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang yang berharta itu lihat tuh enak sekali mereka. Mereka nanti pada hari kiamat membawa pahala yang banyak. Sedangkan kami, karena mereka paham betul. Ada amalan-amalan, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan harta. Bersedekah. Umumnya orang bersedekah pakai apa? Pakai harta, uang. Orang mau berangkat haji, umroh. Ada juga yang pakai dengkul doang kita ada. Ada, alhamdulillah, masya Allah jalan kaki dia. Ada. Tapi kan umumnya orang ibadah haji umroh dengan apa? Dengan harta. Makanya wajar. Ya Rasulullah ini mereka ini masya Allah mereka pulang ke negeri akhirat membawa pahala yang banyak. Sedangkan kami sholat, mereka juga sholat. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Jadi apa yang kami amalkan, mereka juga amalkan itu. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bersedekah. Jadi orang-orang kaya bisa masuk ke dalam surga Allah SWT? Bisa. Bahkan ketika mereka masuk dalam surga Allah, bisa jadi derajatnya langsung berada pada derajat yang tertinggi. Nah, oleh karena itu, yang menjadi persiapan kita saat ini, sekarang adalah siapkan jawaban dari setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Itu yang menjadi tugas kita saat ini. Terkait dengan harta yang Allah titipkan, memang pertanyaannya dua. Dari mana dan kemana? Itu aja. Kalau dari mananya bisa dijawab dengan selamat, artinya dari mana itu kita dapatkan dari hasil yang halal, bisa dijawab itu. Nah, yang kemananya tadi nih, harus bisa dijawab juga. Kadang-kadang di sini selamat, di sininya yang nggak selamat. Selamat dia karena dia dapat dari usaha ini, dapat dari suaminya, hadiah dari sini, alhamdulillah bisa dijawab dengan selamat. Tapi dikemanakan ini? Dibelanjakan kemana? Digunakan untuk apa ini? Ini juga harus bisa dijawab nantinya. Beda dengan kesehatan tadi, kesehatan ada pertanyaan, tapi tidak sedetail titipan harta yang Allah berikan kepada kita. Baik, wallah alam bisawab, demikian Ibu-ibu kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa neraka dan siksa azab kuburnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barangkali ada yang ingin didiskusikan, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Ya, tersebut. Insyaallah. Baik, ada hadis yang mengatakan gitu, manukisha uzib. Siapa orang yang ketika di persidangan di persidangan Allah terjadi perdebatan itu munaqasyah itu seperti orang ujian skripsi. Gimana orang ujian skripsi? Tanya jawab, dan jawabannya itu kadang-kadang tidak memuaskan. Terus dia akan cari jawaban lain. Nah, kurang lebih kalau ada nanti kondisi seseorang di akhirat seperti ini, dia sudah tersiksa. Maksudnya apa sih? Maksudnya, kalau kita ditanya oleh Allah, kemudian kita tidak punya jawaban, dan kalau kita menjawab, ada jawabannya, udah nggak usah dibantah lagi, gitu aja. Nggak usah dibantah. Ditanya Allah nih, kita jawab. Kata Allah, nih buktinya udah ada. Udah, iya ya Allah, siap. Kalau sekarang mungkin begitulah bahasa kita sekarang di dunia nih. Siap ya Allah.
Udah gitu aja. Jangan ini hari sekian Anda nongkrong di mall. Iya ya Allah. Udah selesai. Terus dilanjutkan lagi oleh Allah. Ngapain di situ? Cuma sekedar nongkrong. Bohong. Udah jujur aja. Bohong. Ini ada catatannya tanggal sekian sambil meriba kan ya? Kata Allah. Sambil riba nih kalian di sini nih. Enggak ya Allah. Enggak sama sekali. Itu salah malaikat yang mencatat. Ini berdebat begitu tuh yang maksudnya. Ini malaikatnya yang salah ya Allah. Catatannya ini yang salah ini. Saya ingat betul nih, ingat betul. Dia bilang ingat betul. Baik, akhirnya dia akan tersiksa. Kenapa tersiksa? Lama. Kalau dia tetap tidak terima dengan catatan malaikat tadi, dia katakan salah. Apa yang akan dilakukan oleh Allah lagi? Datangkan saksi. Datangkan saksi kan jadi berat kan ya? Datangkan saksi. Kamu nongkrong kemarin kan sama ini ibu fulana. Didatangkan oleh Allah ibu fulana. Wahai ibu fulana, ingat masih tanggal sekian di waktu ini, di tempat ini, nongkrong sama ibu fulana ini? Ingat ya Allah. Apa yang kalian bicarakan? Kami meriba ya Allah, kata saksinya. Kata orang yang tadi tidak terima, dia kan bohong kata tadi kan ya. Tuh salah tuh catatannya. Dia tetap nanti akan tidak terima. Ya Allah, mereka datang ini 1, 2, 3 ini, mereka memberikan kesaksian palsu. Saya nggak mau terima ya Allah. Mereka ini berbohong sama saya ya Allah. Dulu memang mereka ini teman saya di dunia. Tapi kali ini mereka berbohong dan memberikan kesaksian palsu. Akhirnya dia tidak terima juga dengan saksi-saksi datang oleh Allah. Itu sama saja dia memberatkan dirinya. Orang kalau sudah memberatkan dirinya, apalagi di negeri akhirat yang kondisinya seperti itu akan membuat dirinya tersiksa. Jadi kondisi sidang seperti itu menyiksa dia, begitulah. Coba kita lihat ibu-ibu dalam satu kasus. Ada satu kasus yang kita lihat, gak selesai-selesai itu kasus persidangannya. Kayaknya dari tahun yang lalu sampai sekarang belum selesai. Itu stres orang. Dia akan mendatangkan saksi ini, dia akan mencari bukti ini, mencari bukti itu. Coba kalau udah salah, udah ngaku salah, selesai, divonis, udah tinggal dihukum aja. Syukur-syukur ada kalau pengurangan hukuman kalau di kita itu apa namanya? Remisi. Remisi. Syukur-syukur ada remisi kalau kita ngakui begitu kan ya. Alhamdulillah kita ngakuin gitu. Kita salah. Iya siap Pak Hakim, saya salah. Saya mengakui itu. Udah jelas dia melanggar lampu merah. Dia bilang lampu merahnya nggak lihat. Udah kalau dia di persidangan, kita di sidang, kita salah, bayar denda, selesai. Jangan berdebat. Kalau udah berdebat nanti panjang urusannya, akhirnya habis waktu kita di sana, kita juga yang lelah. Nah, kurang lebih seperti itulah di akhirat. Di akhirat jangan sekali-kali Allah didebat. Jangan berdebat sama, kalau bahasa kasarnya lagi, jangan ngeyel udah. Kalau udah terbiasa ngeyel di dunia, jangan dibawa-bawa ngeyelnya sampai akhirat. Cukup di dunia aja ngeyelnya udah. Jangan sampai di akhirat. Semua Allah akan datangkan lagi ingatan kita tentang apa yang kita lakukan. Jadi kita nanti diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengingat semua apa yang kita lakukan di dunia. Persis detail. Kok bisa seperti itu Ustaz? Kok hebat banget sih? Kayaknya memori saya, ingatan saya ini jangankan untuk mengingat 10 tahun yang lalu. Kan gitu kan Ibu-ibu ya? Coba saya tanya. Di hari yang sama, ini hari Selasa ini, coba 2 minggu yang lalu. Balik lagi 2 minggu yang lalu di hari Selasa. Kira-kira apa yang teringat yang pernah Ibu lakukan hari Selasa 2 minggu yang lalu? Paling ngajinya doang kan ya. Kebanyakannya lupa. Tapi nanti hari kiamat, per menitnya, per detiknya, per harinya, itu terekam semua di benak kita. Seakan-akan itu terekam seperti CCTV, Ibu. CCTV itu kan ada semacam memori kan ya di dalamnya rekamannya. Itu nanti sampai berapa itu? 24 jam kali sebulan. Itu masih bisa nanti kita putar lagi
rekaman CCTV itu balik lagi kita ke CCTV itu sampai kita minta apa? Minggu yang lalu kita bisa putar 24 jam apa yang direkam oleh CCTV itu, sedikit pun tidak ada yang salah. Persis apa yang dia tangkap oleh CCTV itu. Nah, kurang lebih nanti memori ingatan kita itu ya seperti model CCTV tadi. Ada memorinya, memori itu bisa merekam apa yang dulu pernah kita lakukan. Jadi tidak butuh sebenarnya catatan-catatan ini tadi. Catatan itu hanya sebagai penguat saja. Tinggal kita mengakui atau tidak mengakui ini. Padahal kita udah tahu jelas ini salah. Cuma kita ini pengen selamat. Ternyata itu bukan keselamatan bagi dia, tapi membuat dia tersiksa. Padahal dia ingat, udah bilang aja, iya ya Allah, saya salah ya Allah. Siap ya Allah, siap menerima hukuman. Udah, begitu aja harusnya. Supaya lebih ringan proses persidangannya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Ya. Ada penjelasan ini di sebagian para ulama kita. Di banknya bank konvensional. Kalau di bank konvensional, sepakat para ulama mengatakan riba dan berdosa. Kalau bank konvensional, sepakat para ulama, baik ulama Timur Tengah, ulama di Indonesia, ulama di Eropa, ulama di Afrika, semua ulama mengatakan bahwa dia bergelut dalam urusan riba. Kalau dia bank konvensional, sepakat. Ya, kalau dalam hal yang seperti ini butuh kajian dulu Bu ya. Saya tidak terlalu berani dalam hal ini bicara tentang itu. Nanti mungkin bisa ditanyakan ustadz yang lain atau nanti kita ngobrolnya di belakang layar aja kali. karena harus ada pertanyaan-pertanyaan berantai berikutnya, karena kita nggak bisa memberikan jawaban secara global. Nggak bisa, karena kita harus tahu dulu dia di mana ditempatkan, di bagian apanya, seperti apa pekerjaannya, itu harus kita ketahui dulu, baru kemudian nanti kita akan tahu status hukumnya. Setelah kita tahu seperti apa pekerjaannya, di mana dia, apa yang dikerjakannya, itu baru kemudian nanti kita bisa mengetahui, oh ini dihindari. Coba cari bagian yang lain aja. Minta resign misalnya, atau pindah di bagian yang lebih selamat gitu. Mungkin nanti ada solusi yang lainnya. Tapi saat ini saya tidak bisa menjawab itu karena masih umum sekali pertanyaannya. Ya, anak dan istri dia tidak haram untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Karena dalam kondisi dia lemah. Anak itu kalau dia misalnya tidak mau menerima nafkah dari orang tuanya, emang dia mau kelaparan kemudian mati dalam kondisi kelaparan? Berarti kan dalam kondisi dia lemah. Dia boleh menerima itu, istrinya juga tidak ada masalah. Tapi dia tetap harus sebagai istri yang tahu dan paham, dia harus tetap memberikan nasihat, mengingatkan bahwa kami sebagai istri, sebagai anak tidak rela untuk diberikan nafkah dari harta yang haram. Sebaiknya cari pekerjaan lain atau dicari tempat yang lebih selamat, walaupun di tempat yang sama, tapi mungkin ada di bagian-bagian produk-produk mana yang mungkin bisa diletakkan, ditempatkan yang dia hasilnya tidak riba. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir Bu. Semua qadarullah. Semuanya qadarullah. Apapun yang sudah terjadi, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma qadarullah kita ini
kadang disertai dengan tawakal dan usaha, atau qadarullahnya cuma qadarullah. 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 Nah, ada qadarullah itu memang dia ada usaha, ada tawakalnya. Kalau sudah dia tawakal, sudah ada usaha, lalu kemudian usaha dan tawakalnya tadi itu tidak berbuahkan sesuai dengan harapan, yaitu bersabar. Kemudian yang kedua, tawakal dan usaha kita itu tetap akan menjadi nilai ibadah. Hasil, walaupun tidak sesuai dengan usaha, yang dituntut oleh Allah itu bukan hasilnya. Bukan hasilnya, tapi bagaimana usaha kita untuk mencapai hasilnya itu. Jadi hasil itu bukan suatu hal yang perlu kita fokuskan sebenarnya. Tapi yang perlu kita fokuskan adalah sejauh mana kita berusaha. Yang dihargai, gitu bahasanya. Yang dihargai di dalam Islam itu bukan hasilnya, tapi usahanya. Ibu-ibu udah berapa tahun ngaji? Sudah berapa tahun ngaji? Ada yang 10 tahun? Lebih. Yang sudah lebih 10 tahun mungkin ada. Pertanyaannya, udah 10 tahun ngaji, berapa udah hafalnya? Hafalan Al-Qur'annya? Berapa hadis yang sudah hafal? Padahal usaha Masya Allah, ngaji di mana-mana, ngaji sini, ngaji sini, ngaji sini, ngaji sini. Harusnya udah jadi ustazah gitu lah kan. Kan begitu kan ya. Ternyata hasilnya ya gitu-gitu juga. Kan iya, maksudnya tadi saya tidak bukan merendahkan orang yang ngaji yang udah berlama-lamaan tadi, bukan. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bukan hasilnya. Udah sekian ngaji, mana hasil kamu ngaji mana? Itu enggak. Tapi yang dinilai dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia berusaha untuk mendapatkan itu. Mendapatkan apa yang mau saya dapatkan nih? Saya mau jadi orang baik. Nah, sejauh mana dia berusaha untuk menjadi orang baik itu? Ternyata tetap begitu-begitu aja lah gitu. Namun yang diharapkan itu dia tetap istiqomah, tetap berada di atas itu, tetap dia berusaha, walaupun ya usahanya tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan usaha. Jadi yang dinilai sekali lagi adalah usahanya. Itu yang dinilai, bukan hasilnya. Yang dicatat oleh Allah itu, yang dicatat oleh Allah adalah usaha. Hasil bagus, alhamdulillah. Gak bagus, alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya, afan. Demikian. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.